Kita perlu lihat juga mereka maju dan sejahtera. Sejahteranya itu karena apa? Ada istilah dari yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, eksploitasi de long parlo. Jadi ada bangsa-bangsa yang terlihat maju dan sejahtera, sebenarnya dia mengeksploitasi daripada bangsa yang lain. Salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum Gerindra, calon Presiden Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak, saya sudah ada di sini. Konfirmasi bahwa sikap-sikap ketua umum beberapa partai yang menyuarakan itu saat itu dikatakan ya sebagai permintaan Pak Lurah. Kami mendengar itu. Selanjutnya kita ke Bung Abdi nih. Jadi sebenarnya demokrasi itu ditempatkan yang bagaimana ya seharusnya? Apakah demokrasi yang kita jalankan sekarang ini perlu dikontrol lagi atau lebih dibebaskan lagi, atau bahkan kalau kita mau cari jalan yang lebih ekstrim sama sekali ditiadakan? Diganti. Ya, diganti. Apakah seperti itu? Ya. Yang lebih ekstrim ya? Ya, kalau kita mau cari cara yang ekstrim kan gitu. Nah, bagaimana menurut Bung Abdi nih sudut pandangnya? Ya, silakan. Oke, ya, sebelumnya saya menyapa kembali ya, selamat malam buat para penonton atau pemirsa setia Berani Mikir. Jadi sudah lama saya dengan Bung Ganendra tidak melakukan podcast ya, karena satu dan lain hal, dan tentunya karena kondisi politik semakin memanas ini membuat kita semakin bersemangat ya untuk memulai lagi podcast dengan suasana yang baru, tentunya baik secara catur perpolitikan di Indonesia, dan hostnya juga baru nih ya, anak muda. Dan yang kita bahas terkait memang anak muda mulai ditampilkan. Tadi kita membahas terkait demokrasi. Tadi sudah disampaikan oleh Bung Ganendra, sebenarnya demokrasi ini kan bukan sistem yang baru. Sistem yang sudah dikenal dulu ya 500 tahun sebelum Masehi di Athena. Itu sudah digunakan. Dan kalau kita bertanya kepada para politikus, bahkan saya mengingat waktu itu kalau tidak salah Presiden kita yang ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono, ketika ditanya mengenai sistem demokrasi, beliau menyampaikan memang sistem demokrasi ini bukanlah sistem yang sempurna di dalam kita berpolitik, mesti banyak kekurangannya satu dan lain hal, tetapi demokrasi adalah sistem yang terbaik yang bisa kita ambil atau lakukan ya, khususnya di bangsa Indonesia. Nah, hari ini kita bisa menguji daripada apa yang menjadi mungkin mengapa ya kita selaku bangsa Indonesia juga mengambil daripada sistem demokrasi itu. Yang pertama, kalau saya tarik ke belakang dalam sejarah, memang Indonesia ini dia seperti negara satelit saja, dia mengikuti. Melihat bagaimana negara-negara maju, kenapa mereka bisa begitu sejahtera ya, terlihat atau nampak sejahtera, kemudian juga keadilan terwujud ya, kemudian hak asasi manusia juga itu memang terlihat sekali ya, ada prinsip equality di situ, bagaimana kesetaraan gender ya, laki-laki dan perempuan, kemudian juga setiap warga negara itu di dalam sistem demokrasi memang nilainya sama, begitu kan? Jadi memang sepertinya sebagai sebuah sistem yang ideal gitu ya. Tapi kalau kita kritisi bangsa-bangsa Eropa termasuk Amerika, kalau dikatakan mereka itu sejahtera, kemudian juga negara yang berkeadilan karena menerapkan sistem demokrasi, bicara liberalisme, kita patut pertanyakan apakah benar seperti itu.
Buktinya saja kalau kita bicara dalam mengambil keputusan ya, dalam ranah PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, kalau memang keputusan itu diambil berdasarkan suara terbanyak, karena anggota PBB itu kan banyak, ya ratusan anggotanya. Tetapi kenapa justru hanya 5 negara saja yang diberikan hak khusus ya, privilege, memiliki hak veto. Hanya 5 negara sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Nah, sehingga apapun kebijakan itu, ketika salah satu daripada negara itu menolak, maka kebijakan itu bisa tidak ditempuh atau sebaliknya bisa ditempuh. Contoh misalkan terkait Amerika. Mengapa Amerika akhirnya bisa memutuskan ya untuk menginvasi Irak ya, dengan memang embel-embel ada terorisme, nuklir dan lain sebagainya, tapi kan sekarang sudah banyak dibuka itu. Ternyata hanya bicara untuk keuntungan secara ekonomi, keuntungan bagi Amerika saja. Tapi kenapa itu tetap bisa dilakukan dan tidak ada yang memberikan vonis atau hukuman kepada Amerika? Ya, tidak sebagaimana Rusia yang hari ini memang justru banyak dibatasi gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Kemudian kedua, kalau kita ingin melihat negara Eropa itu dikatakan maju, sejahtera, kita perlu lihat juga mereka maju dan sejahtera. Sejahteranya itu karena apa? Ada istilah dari yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno, eksploitasi de long parlong. Jadi ada bangsa-bangsa yang terlihat maju dan sejahtera, sebenarnya dia mengeksploitasi daripada bangsa yang lain. Kalau kita lihat dari 1503, bagaimana VOC berdiri, kemudian mengeksploitasi daripada kerajaan-kerajaan kecil ya. Nah, termasuk di Indonesia, di Nusantara ini kan dulu Indonesia belum terbentuk, masih berupa kerajaan-kerajaan. Ya, bagaimana untuk sumber daya alamnya diambil, segala macam. Artinya, bangsa Eropa bisa makmur, bisa sejahtera karena mengeksploitasi daripada bangsa lain. Terjadinya penjajahan yang dilegalkan gitu kan. Kemudian ternyata penjajahan itu berlanjut. Memang akhirnya negara-negara sepakat bahwa penjajahan di dunia itu harus dihapuskan ya, harus dihapuskan. Itu semua sudah sepakat itu. PBB akhirnya terbentuk. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata kalau kita bicara penjajahan masih berlangsung ya, neokolonialisme dan kemudian imperialisme juga tetap berlanjut. Buktinya apa? Buktinya dari tahun 1936 ya, kalau kita membaca buku Bayang-Bayang Intervensi, di situ diceritakan bahwa memang sudah ada 3 ahli geologi Belanda yang mengetahui bahwa di tanah suku Amunge di Gresbek, Papua itu memiliki kandungan deposit emas yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan di Afrika. Tetapi kan mengenai hal itu disembunyikan, termasuk oleh Belanda. Nah, akhirnya Belanda berupaya bagaimana bisa tetap menguasai itu ya. Oleh karenanya kalau kita lihat di perjanjian New York itu ternyata untuk Irian Barat tidak diserahkan. Nah, akhirnya kalau kita baca di buku itu dijelaskan bahwa yang mengetahui terkait permasalahan itu kan Allen Dulles ya, sebagai direktur CIA. Kemudian Allen Dulles ini ternyata juga tidak berterus terang kepada Presiden Amerika pada waktu itu, Kennedy. Nah, artinya Kennedy dan Soekarno hanya mengetahui terkait persoalan Irian Barat ini terkait masalah geostrategis, geopolitik, dan bicara kedaulatan semata saja. Ya, tidak berbicara terkait sumber daya alam yang melimpah di situ. Oleh karenanya, karena Kennedy ini berbeda dengan apa yang menjadi keinginan daripada kita sebut saja Rockefeller di situ ya, sebagai elit globalis, ya maka kita lihat skenarionya ya, walaupun memang masih terjadi pro kontra, apa yang menjadi penyebab Kennedy ditembak gitu kan. Tetapi setelah itu kita lihat dari 1963, kemudian berlanjut di 1965 terjadi G30 SPKI, kemudian Soekarno dengan Super Semar akhirnya ditengserkan begitu ya. Akhirnya Super Semar menjadi titik nadir bagi Soekarno berkuasa. Yang Indonesia tadi yang orientasi politiknya itu memang dia anti neokolonialisme dan imperialisme, ternyata harus orientasi politiknya berubah ya, menjadi pro modal asing. Ya, dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1967 ya oleh Soekarno, sehingga Freeport masuk gitu. Artinya ya sebenarnya penjajahan itu masih berlangsung. Oleh karenanya kita sebagai bangsa Indonesia perlu berpikir ulang. Kalau kita ingin mengadopsi
sistem yang memang sekarang diimplementasikan oleh Barat, dunia Barat, kita harus lihat dulu mereka bisa sejahtera, ya bisa maju karena apa? Ya sebenarnya ya karena mengeksploitasi daripada bangsa yang lain dan termasuk kita sampai hari ini. Oleh karenanya yang namanya kemiskinan itu kan fakir miskin dan anak terlantar, ya kemiskinan ya dipelihara oleh negara. Nah, ini kan dipelihara ini maksudnya bagaimana? Dipelihara artinya tetap dibiarkan seperti itu saja sehingga masyarakat Indonesia tetap dibiarkan bodoh gitu, kita tetap silau dengan kondisi Barat. Bahkan kita lihat Amerika saja sekarang kan kita lihat kondisi perekonomiannya gitu. Amerika bisa bertahan sekarang ya karena perang kan, dia mengambil keuntungan dari situ ya, itu jual beli senjata. Nah, mungkin sebagai awal prolog seperti itu. Ya tadi Bang Abdi, tadi kan konteksnya sebenarnya kondisi demokrasi di Indonesia saat ini, apakah perlu lebih dikontrol lagi, misalkan agak tertutup ya, atau demokrasi kita itu perlu lebih terbuka lagi, atau yang lebih ekstrim tidak menganut sistem demokrasi sama sekali. Nah, kondisi yang terjadi hari ini itu bagaimana? Iya, kalau secara pribadi ya saya ditanyakan seperti itu, artinya kan kita sekarang harus memilih. Betul. Kita tetap melaksanakan demokrasi ini, kemudian dengan berbagai teknis yang dilakukan ya dalam pemilu itu sempat kan opsionalnya adalah tertutup atau terbuka, tapi kan sebenarnya kita hanya mengulang hal-hal langkah teknis yang sudah pernah dilakukan gitu ya. Saya teringat apa yang disampaikan oleh Einstein bahwa adalah suatu kegilaan jika kita melakukan hal yang sama tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Yang Amerika saja yang menganut sistem demokrasi yang sudah lama ya, liberalis kapitalis termasuk demokrasi, kita lihat kondisinya sekarang. Termasuk Indonesia. Oleh karenanya ya tidak usah sulit kita membaca, ya kita sekarang sebagai masyarakat Indonesia, mari kita membaca situasi kondisi Indonesia. Apakah kita sudah puas ya dengan iklim berdemokrasi kita? Artinya apakah memang kita bebas untuk berpendapat ya? Apakah ketika ada orang-orang yang memang suka mengkritisi pemerintah, contoh Rocky Gerung ya, ketika dia akan menghadiri suatu forum-forum diskusi, apakah diberikan kebebasan untuk menggunakan area-area publik ya, atau mungkin yang dari pemerintah, artinya juga diberikan hak yang sama gitu. Kemudian kita juga sebagai rakyat, kalau kita bicara dari sisi perekonomian, apakah sembako itu harganya terjangkau atau semakin naik ya, atau mungkin kita dari anak-anak muda untuk kesempatan terkait lowongan pekerjaan, apakah mudah untuk kita dapatkan atau seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menyimpulkan sebenarnya sistem ini bisa memberikan kesejahteraan dan keadilan atau tidak. Ya kan begitu. Sehingga apa? Tatkala ini terjadi, 20% menguasai 80%. Hajat hidup orang banyak, jadi uang ini hanya berputar pada aset-aset para pemilik modal ya oligarki lah.